Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 9. Saya Tristan Arifirtiza dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM 161251260. Saya Fana Kizana Dinirianto dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 121251274. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai pengunjung di Museum Tugu ini. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Sean. Pertanyaan pertama, kesan pertama Mas Sean saat memasuki museum ini gimana? Tempatnya itu sangat bersejarah, jadi bisa mengingatkan kita kepada masa-masa yang lalu. Perjuangan para pahlawan tuh seperti apa begitu. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagian menurut Mas Sean yang sangat menarik di museum ini? Bagian yang paling menarik bagi saya itu di tempat persenjataan. Jadi itu ada mulai dari senjata yang kecil sampai yang besar begitu. Sangat menarik sekali ya guys ya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir adalah bagaimana menurut Mas Sean cara agar anak muda tertarik ke museum ini? Diberikan games supaya anak muda itu lebih tertarik mengunjungi museum ini, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Sean ya. Oke, selamat siang. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 9. Nama saya Tristan Arifirtiza dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM 161251260. Saya Fana Kizana Dinirianto dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 121251274. Jadi di sini kami akan mewawancarai pelajar yang sedang berkunjung ke museum ini. Bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Askanaya Amalia dari SMP 43. Perkenalkan, nama saya Bukis Patricia Vina Putri dari SMPN 43 Surabaya. Ya. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama, apa kesan pertama kamu saat masuk ke museum ini? Museum ini tuh kayak luas gitu. Jadi itu pas mau masuk itu kayak asri, luas gitu. Awal pertama saya melihat museum ini tuh kayak wah, besar banget, terus ya banyak sejarah-sejarah yang perlu kita tahu begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa lebih paham sejarah Museum 10 November setelah berkunjung? Ya, soalnya sudah dijelaskan sama yang apa tadi? Yang ya pemandunya. Tadi dari sana patung-patung itu sama kuburan-kuburannya itu ada. Yang terakhir, apakah kamu merasa museum ini cukup interaktif? Ya, soalnya banyak museumnya ada di bawah tanah, ada juga yang 3 dimensi, banyak banget. Terus kayak lebih terbuka gitu, maksudnya kayak lebih asik gitu ya. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firasta Mufli dari Fakultas Keperawatan dengan NIM 132251168. Saya Samina Salsabila dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM 161251256. Hari ini kita sedang berada di Museum 10 November dan kita akan mewawancarai pemandu yang ada di museum ini. Oke, jadi selamat siang teman-teman dari UNER. Perkenalkan, saya Dinar. Saya adalah salah satu staf dari Museum 10 November. Untuk pertanyaan pertama, apa strategi utama museum dalam menarik minat anak muda? Terkait pertanyaan tadi, strategi utama museum dalam menarik minat anak muda, kami selain ada museum ya, kami juga ada program yang juga melibatkan anak-anak muda. Contohnya dalam setahun ini kami ada 2 pameran cross musea, di mana pameran ini juga sebagai rangkaian acaranya ada lomba. Dan lomba ini melibatkan anak SD dan juga anak SMA. Jadi itu adalah salah satu strategi kami dalam menarik minat anak muda supaya berkunjung ke museum. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah museum memiliki program edukatif khusus untuk pelajar? Iya, ada. Tadi itu yang pameran Cross Musea. Jadi pameran Cross Musea ini adalah pameran yang kami bekerja sama dengan beberapa museum di Indonesia.
Jadi istilahnya teman-teman ini tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau ke Kalimantan, museumnya yang dibawa ke Surabaya. Nah itu kami juga melibatkan anak-anak muda, jadi mereka diundang secara khusus dari SD, SMP maupun SMA, dan mereka akan diajak keliling selama pameran tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar dalam mengelola museum saat ini? Kalau tantangan itu mungkin ya tadi itu ya, walaupun kita sudah ada program atau apa, itu pasti minat untuk berkunjung ke museum secara pribadi itu kan masih kurang ya gitu. Itu tantangannya sih gitu. Apalagi kan sekarang kalau anak-anak muda kan berkunjung ke museum itu enggak program sekolahnya atau enggak karena undangan. Tapi kalau minat sendiri itu jarang gitu. Itu tantangannya sih. Oke, saya izin untuk bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada kerjasama dengan sekolah atau universitas? Kami ada dengan sekolah, dengan Dispendik ya. Jadi Dispendik itu ada program mereka menyuruh anak-anak itu untuk berkunjung ke museum. Kalau universitas itu kami dari UNER juga. Itu kemarin kami bekerja sama teman-teman dari UNER perpustakaan ya, itu membuat website untuk Musea Surabaya. Jadi untuk website informasi, dan kebetulan saya juga pernah diundang menjadi pembicara di talk show-nya teman-teman vokasi. Itu bentuk kerjasamanya sih gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana museum itu mengukur dampak edukatif dari kunjungan pelajar saat ini? Kalau mengukur itu kami nggak bisa ya, karena contohnya aja kemarin itu ada keliling, maksudnya belajar bareng museum, itu kami mengajak anak-anak SMA untuk belajar sejarah. Tapi kalau untuk mengukur kepemahaman mereka akan sejarah, itu kami belum bisa sih. Mungkin bisa diberikan dampak-dampaknya mungkin dari pelajar. Dampaknya mereka tahu akan sejarah Surabaya lebih detail. Contohnya kalau ke sini lebih detail apa sih yang terjadi selama Perang 10 November. Terus kalau ke Musbaya, gimana sih cikal bakal Surabaya itu gitu. Itu dampaknya ke mereka sih. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan museum terhadap generasi muda yang berkunjung ke sini? Kalau harapannya mereka lebih sering ya berkunjung ke museum dengan tadi itu keinginan sendiri, dan juga lebih memahami cerita sih, gitu aja. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Terima Bu. kasih. Sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.